Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, di sini ada pertanyaan ya teman-teman dari teman kita dalam komentar. Pak, kok channel Anda tidak pernah membahas secara lebih mendalam tentang keuntungan ternak bebek, Pak? Bebek pedaging. Jadi begitu ya kira-kira teman-teman. Saya akan menjelaskan nanti apa alasan saya kok tidak pernah mengungkapkan secara lebih detail tentang keuntungan beternak bebek pedaging ini. Kita hitungannya itu biasanya per 100 ekor ya teman-teman. Jadi nanti coba akan saya jelaskan soal itu semua. Tapi sebelumnya kita berikan dulu beberapa informasi terkait dengan masalah pakan bebek ya teman-teman. Pakan bebek itu banyak sekali ya teman-teman variasinya. Variasinya banyak sekali dan juga macamnya itu banyak sekali. Banyak bahan-bahan pakan alternatif yang dapat kita gunakan untuk bahan pakan bebek pedaging ini supaya kos biaya pakan kita dalam beternak bebek ini bisa jauh lebih irit, namun tetap tidak mengesampingkan kandungan nutrisi yang diperlukan oleh bebek. Jadi alternatifnya bahan pakan itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Kita ambil contoh, kita bisa menggunakan tepung roti ya teman-teman. Untuk menekan biaya pakan itu kita bisa mencampur berbagai macam. Salah satunya adalah tepung roti, ada sosis reject sebagai bahan sumber protein, ada gamblong. Gamblong itu ampas ketela teman-teman. Jadi gamblong itu ampas ketela yang sudah diambil sarinya itu biasanya gamblong, dan itu harganya cukup murah. Tapi belum banyak yang menggunakan teman-teman, belum banyak menggunakan. Memang untuk menggunakannya harus diperlukan beberapa teknik ya teman-teman, baik itu di fermentasi atau di mix dengan pakan yang membutuhkan proses lebih panjang. Kemudian ada lagi kebi, di mana kebi ini adalah pakan terbaik untuk bebek pedaging. Kemudian di bawahnya ada separator. Kemudian ada bekatul biasa. Bekatul biasa ini biasanya tidak digunakan secara mendominasi teman-teman ya. Jadi digunakan hanya sebagai selingan, sebagai campuran saja untuk menekan biaya produksi pakan. Jadi tidak mendominasi katul ini, biasanya seperti itu. Kemudian bahkan bahan pakan alternatif yang lain yaitu tepung ketaki teman-teman, di mana tepung ketaki ini lagi boomingnya. Tepung ketaki ini juga cukup murah, bisa menghemat biaya pakan. Kemudian yang lainnya yaitu bisa menggunakan CGC itu limbah miwon atau apa itu CGC itu juga bisa. CGC, terus Anda juga bisa menggunakan tepung jagung itu loh teman-teman. Itu apa bahasanya itu, tepung jagung itu juga bisa ya teman-teman untuk bahan pakan campuran bebek pedaging ini. Kemudian menir beras itu juga bagus untuk pakan. Kendalanya ya itu pakan harganya mahal karo menir mahal. Dan banyak lagi teman-teman ya, tinggal kita mengolahnya. Tapi walaupun banyak teman-teman juga harus memperhitungkan nutrisinya ya teman-teman. Jangan asal mencampur, jangan asal mengemik.
Nanti kalau nutrisinya kurang, nanti malah FCR-nya bengkak, keuntungan kita sedikit. Oke teman-teman, kita langsung ke pokok pembahasan. Kenapa Pak jenengan sampean kok tidak pernah mengulas keuntungan ternak bebek ini? Apa alasannya Pak? Begini teman-teman ya, kalau soal keuntungan tentunya itu masalah sensitif sekali ya teman-teman ya. Artinya alasan saya tidak mengulas tentang keuntungan ternak bebek ini karena begini teman-teman ya. Di sisi lain soal etika ya teman-teman, alasan utama saya soal etika. Soal etika, kalau ingin beternak, kalau ingin tanya berapa sih harga keuntungan ternak bebek, bisa lewat jalur belakang, bisa lewat jalur WA, atau bisa main ke kandang soal tanya-tanya soal keuntungan. Saya mau up ke video YouTube, nggak enak lah teman-teman, nggak enak saja. Kemudian begini teman-teman, kalau soal keuntungan ternak ini kan tentunya dari masing-masing peternak berbeda-beda ya teman-teman, berbeda-beda. Artinya misalkan saya dengan peternak A itu pasti beda keuntungan ternaknya, beda. Terus antara peternak C lagi juga beda lagi. Jadi begitu teman-teman, tergantung dengan bibit yang kita pakai, tergantung dengan pakan yang kita gunakan. Tentunya kalau menggunakan pakan full pabrikan itu juga keuntungannya sedikit. Jika menggunakan pakan mix, keuntungannya bisa sedikit, bisa banyak, tergantung kualitas campuran pakan kita bagaimana itu. Jadi soal keuntungan ini, jam terbang peternak itu sangat berpengaruh sekali teman-teman ya, berpengaruh. Kita tidak seperti yang lain ya teman-teman. Ternak 300 ekor ayam, keuntungannya 3 juta rupiah per 2 bulan, tidak seperti itu. Kami di sini membagikan share, tidak soal keuntungan. Kalau soal keuntungan itu tentunya tergantung dengan jam terbang teman-teman. Kalau semakin tinggi jam terbang teman-teman dalam beternak, keuntungannya saya pastikan akan jauh lebih besar teman-teman. Misalkan standarnya beternak bebek pedaging itu, kalau standarnya ya teman-teman ya, standarnya itu misalkan 750 per 100 ekor. Kalau jam terbang teman-teman sudah tinggi, bisa untung 1 juta per 100 ekor. Begitu. Jadi berpengaruh sekali jam terbang ini terhadap keuntungan yang kita peroleh. Di samping itu juga ditentukan oleh harga panenan bebek ya teman-teman ya. Kalau harga panenan bebek murah seperti ini, walaupun kita menggunakan pakan campuran dengan harga 4.000 per kilo, saya kira ya juga tidak terlalu banyak untungnya, saya kira. Dan jadi itu ya teman-teman yang dapat saya infokan untuk video kali ini. Semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua. Informasi singkat ini sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.